Prabowo diserang elit global. Ngeri. Guys, ngeri banget ini guys. Negara Indonesia dalam bahaya. Perekonomian kita akan dibuat hancur lebur. Resmi hari ini Prabowo diserang oleh elit global guys. Dan ini ngeri banget sih guys. Karena kalau lu nggak siap, kejadian krisis moneter yang ada di tahun 1998 bisa terulang kembali. Kok bisa guys? Kenapa ini terjadi? Itu banyak korban berjatuhan, baik siswa maupun masyarakat sipil, dan semuanya serba sulit. Kita Kalau penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this. Cekam dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau lu lihat pemegang sahamnya Moody's, perusahaan rating ini yang menghancurkan citra ekonomi Indonesia, siapa? Di dalamnya ada Vanguard, di dalamnya ada BlackRock, di dalamnya ada State Street, di dalamnya ada Berkshire Hathaway. So mereka lakukan serangan terkoordinasi ini bukannya ngadi-ngadi, berdasarkan data. Ownernya sama, pemilik Moody's dengan MSCI. Ah, masa sih? Coba lu lihat, MSCI itu apa? Perusahaan. Kerjanya apa? Cari untung. Dengan apa? Mereka menggrading perusahaan-perusahaan emiten-emiten, bursa-bursa efek di luar negeri, di dalam negeri, semua di rating sama dia. Tapi kalau lu lihat secara spesifik, lu mau jujur, kenapa terkoordinasi? Ternyata pemilik MSCI dengan lembaga-lembaga rating itu sama, guys. Data menunjukkan siapa pemegang saham terbesar MSCI. Vanguard, BlackRock, State Street, sama guys. Ini permainan yang dilakukan mereka untuk menyerang negara-negara yang kecil. Saham-saham gorengan, negara-negara Indonesia levelnya kayak saham gorengan. Pemerintahannya banyak korupsi, dibiarkan, institusinya lemah, gampang buat diacak-acak. Sebelum market Indonesia crash, sebelum kita dibombardir sama MSCI, dihancurin bursa efek kita, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka exit duluan, karena mereka udah tahu, udah kode-kodean, bro, mau dibom nih Indonesia, kabur dulu yuk, nanti kita masuk lagi, serok dari bawah, beli sahamnya di harga yang lebih murah. Ngeri nggak? Dan ini udah pernah dilakukan ketika MSCI menghancur leburkan perekonomian negara Yunani loh, di tahun 2010. Lu tahu mereka masuk dari mana? Pasar obligasi. Jadi obligasi Yunani dipotong aksesnya. Yunani nggak bisa lagi masuk ke surat utang global. Nggak bisa lagi jualan surat utang ke Jepang, ke Jerman, ke Amerika. Nggak bisa. Di-cut aksesnya. Dan akibatnya apa? Pemerintah Yunani dipaksa ngemis, minta pertolongan. Dari siapa? Dari IMF, dari World Bank. Dipaksa mereka, dijebak mereka. Karena apa? Begitu lu mau minta bantuan sama IMF, namanya bantuan, nggak ada yang namanya makan siang gratis guys. IMF itu minta apa? 4 syarat. 4 syarat ini brutal. Pertama apa? Gua mau ngutangin lu tapi lu naikin ya pajak lu. Lu bayangin, Indonesia lu mau ngutang sama gua boleh, tapi pajak karyawan-karyawan di Indonesia naikin 3 kali lipat. Mati nggak lu? Yang kedua, anggaran APBN disuruh hemat, austerity, harus penghematan anggaran totalitas. Apa yang terjadi guys? Government spending berkurang. Government spending berkurang apa? Peredaran duit di masyarakat berkurang. Nah, yang ketiga apa? Dia minta BUMN yang ada di Yunani buat menjual aset-asetnya, harus diprivatisasi BUMN. Supaya apa? Asing bisa masuk, menguasai aset-aset strategik bangsa Yunani. Diperkosa mereka bisa-bisa sama IMF. Ini terjadi nggak di Indonesia? Nanti. Ada alasan keempat dulu. Yang keempat lagi yang mereka minta apa? Mereka minta dana pensiun dipotong. Supaya apa? Supaya lansia mati loh. Udah biarin aja lah orang-orang tua ini ngapain dikasih uang pensiun. Ambil semuanya, rampas. Wis, sadis guys, brutal nih IMF. Dan memang resmi akhirnya Yunani, namanya juga negara Yunani, isinya banyak juga orang bodoh di sana. Apa yang dilakukan? Dia menggadaikan negaranya ke IMF karena udah terjebak nih, udah tercekek nih. Negaranya selama ini apa? Defisit. Artinya apa? Negaranya itu menjalankan APBN pakai utang. Lah kalau di stop utangnya gimana bayar gaji PNS? Gimana bisa impor BBM? BBM-nya disubsidi lagi, kan goblok. Duit subsidi, beli dolar. Dolarnya dipakai buat beli minyak. Minyaknya sampai negara mereka dibakar.